Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martadila dengan NIM 2400517. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PNF. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah perantara dalam menyampaikan pesan pembelajaran, di mana itu bisa membantu komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Media pembelajaran dapat berupa alat, bahan, atau teknologi seperti buku, gambar, video, atau aplikasi pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga merupakan segala bentuk alat, sarana, atau perantara yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Media ini berfungsi membantu proses komunikasi dalam pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih jelas, menarik, dan efektif. Nah, secara umum, media tidak hanya terbatas pada alat fisik seperti buku atau gambar saja, tetapi juga bisa mencakup teknologi modern seperti video pembelajaran, aplikasi digital, atau platform e-learning. Nah, dengan demikian, media pembelajaran menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya ada yang pentingnya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dapat membantu pemahaman materi. Dengan adanya media pembelajaran, tentu kita akan mempermudah dalam penyampaian materi dan pemahaman dari peserta didiknya. Dan juga mengurangi pembelajaran yang monoton. Jadi dengan adanya media pembelajaran pun tidak hanya monoton, jadi lebih fleksibel dan lebih efektif dan interaktif gitu. Dan juga meningkatkan minat dan motivasi belajar. Dengan adanya media pembelajaran tentu adanya kesan menarik dari pembelajarannya sehingga meningkatkan minat dan motivasi belajar. Selanjutnya membuat pembelajaran lebih interaktif. Dengan adanya bantuan media pembelajaran, itu membuat suasana kelas atau proses pembelajaran menjadi lebih interaktif antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan pendidik. Selanjutnya ada peran media pembelajaran. Nah, peran media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu mengajar, menjadi sumber belajar, meningkatkan interaksi pembelajaran dan mempermudah penyampaian informasi. Nah, media pembelajaran memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Peran utamanya adalah sebagai jembatan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Nah, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran sendiri yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama fungsi atensi, menarik perhatian, di mana itu media dapat menarik perhatian peserta didik sehingga mereka lebih fokus dalam belajar. Yang selanjutnya ada media efektif, meningkatkan minat. Nah, dengan ada media ini mampu menumbuhkan minat dan motivasi belajar dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada fungsi kognitif, mempermudah pemahaman. Dengan adanya media, itu mampu membuat peserta didik memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Selanjutnya ada fungsi kompensatoris, yang dimana membantu yang kesulitan belajar. Itu tuh media membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar agar lebih mudah memahami materi. Selain itu, media juga berfungsi untuk mengurangi verbalisme, yaitu pembelajaran yang hanya bersifat kata-kata saja, dan juga memperjelas konsep yang abstrak serta menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif. Selanjutnya itu kriteria pemilihan media. Nah, tentu dalam pemilihan media itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tentunya media harus mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang kedua sesuai materi. Kesesuaian dengan materi itu media yang dipilih harus mampu menjelaskan isi materi secara tepat dan jelas. Selanjutnya ada sesuai karakteristik peserta didik. Dalam pemilihan media tentu juga meliputi karakteristik dari peserta didik berupa usia, tingkat pemahaman, minat, serta latar belakang dari peserta didik yang berbeda-beda. Yang selanjutnya mudah digunakan. Jadi media sebaiknya tidak sulit digunakan baik oleh pendidik maupun peserta didik, karena kalau itu sulit digunakan itu akan mempengaruhi keberlangsungan dari proses pembelajaran. Selanjutnya tersedia dan terjangkau. Nah, media harus dapat digunakan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Terakhir itu efektif dan efisien. Media harus memberikan manfaat maksimal dengan biaya dan waktu yang efisien. Nah,
pemilihan media pembelajaran harus dilakukan secara tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya itu ada prinsip pemilihan media, di mana itu dalam pemilihan media tidak harus mahal, jadi kita harus menyediakan media yang mana itu mudah didapatkan, tidak harus mahal. Itu karena kalau mahal itu sulit juga kita dapatkan dan sulit juga kita jangkau. Selanjutnya itu mudah diakses. Nah, kalau pemilihan media yang susah itu justru akan menghambat proses pembelajaran. Jadi, kita harus menyediakan atau memilih media pembelajaran itu yang mudah diakses oleh pendidik maupun peserta didik. Yang selanjutnya medianya harus menarik dan variatif. Nah, kalau media yang dipilih itu menarik dan variatif, tentu akan meningkatkan minat dan semangat peserta didik dalam belajar. Dan selanjutnya itu mendukung keaktifan peserta didik. Dengan ada media ini, itu harus mendukung keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kita memilih media yang dimana itu malah menurunkan keaktifan dari peserta didik. Jadi kita harus bisa memilih media yang dimana itu mendukung dari keaktifan peserta didik tersebut. Selanjutnya itu langkah-langkah memilih media. Nah, agar media yang digunakan tepat guna, diperlukanlah langkah-langkah yang sistematis. Yang pertama itu analisis kebutuhan atau tujuan pembelajaran. Nah, dengan menentukan tujuan, materi, dan kompetensi yang ingin capai, itu kita harus bisa dalam memilih media harus bisa menganalisis apa tujuan dari pembelajaran itu, apa materi pembelajarannya, dan kompetensi apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Selanjutnya, analisis karakteristik peserta didik. Menyesuaikan media dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Jadi media yang disediakan, media pembelajaran yang disediakan harus mampu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari kebutuhan belajar dari peserta didik, karena peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya kita harus bisa memilih media yang dimana itu mendukung mereka dan menyesuaikan dengan peserta didik. Selanjutnya menentukan jenis media. Memilih apakah menggunakan media visual, audio, atau audiovisual atau berbasis teknologi. Karena tadi itu balik ke karakteristik peserta didik yang beragam, ada juga yang peserta didik yang lebih ke visual, ada yang ke audio visual, atau yang kinestetik. Jadi itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tadi dalam menentukan jenis media yang akan diberikan. Selanjutnya menyesuaikan dengan fasilitas. Tentunya dalam memilih media harus menyesuaikan dengan fasilitas yang ada. Tentunya itu akan lebih efisien, karena kalau fasilitasnya yang tidak ada tetapi kita memilih media yang tersebut, itu akan mengganggu juga atau akan mempersulit kita dalam menyediakan media pembelajaran. Selanjutnya itu ada langkah mengembangkan media, yaitu dengan merancang media. Itu membuat desain media yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam membuat media itu harus dirancang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau media yang kita sediakan sudah sesuai dengan materi dan pembelajaran, tentu itu akan mempermudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Soalnya pembuatan atau pengembangan media. Itu tuh menghasilkan media yang siap digunakan, seperti membuat slide, video, atau alat peraga. Jadi dengan pengembangan media itu medianya tuh bisa berupa slide atau video atau alat peraga. Jadi itu sudah menghasilkan media yang siap digunakan lah gitu. Jadi ada pengembangan dari media. Selanjutnya uji coba penggunaan media. Itu menggunakan media dalam skala kecil untuk melihat efektivitasnya. Jadi kita coba dulu media yang sudah kita buat itu, apakah sejauh mana efektivitas dari media yang sudah kita buat, barulah kita cobakan ke peserta didik nantinya. Terakhir itu evaluasi dan revisi, memperbaiki media berdasarkan hasil uji coba agar lebih optimal. Jadi setelah kita lakukan uji coba tadi, nah kalau ada yang harus direvisi, itu kita revisi atau kita perbaiki media tersebut dari hasil uji coba tadi, agar media yang kita sediakan tuh lebih optimal. Selanjutnya ada jenis-jenis media. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama media visual, itu berupa gambar atau grafik. Ada media audio, itu berupa rekaman suara. Ada media audio visual, itu dalam bentuk video. Dan ada juga media digital dalam bentuk aplikasi atau e-learning yang dapat kita gunakan
sebagai media pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada integrasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran harus diintegrasikan secara sistematis dalam perencanaan pembelajaran agar penggunaannya tidak sekadar pertambahan, tetapi benar mendukung proses pembelajaran. Nah, integrasi media dapat dilakukan pada setiap tahap pembelajaran seperti pendahuluan, di mana itu menarik perhatian dengan menggunakan video atau gambar. Media digunakan untuk menarik perhatian dan memotivasi peserta didik, misalnya melalui video atau gambar. Ada kegiatan inti, penyampaian materi, slide media interaktif. Jadi kegiatan inti ini media digunakan sebagai alat utama dalam menyampaikan materi, diskusi, dan praktek seperti presentasi, animasi, dan simulasi dalam pembelajaran. Ada juga kegiatan penutup, itu rangkuman seperti infografis atau kuis. Nah, kegiatan penutup ini media digunakan untuk merangkum materi dan memperkuat pemahaman, seperti melalui infografis atau kuis interaktif yang dilakukan oleh pendidik yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu, dalam penyusunan RPP atau modul ajar, media pembelajaran harus dicantumkan secara jelas pada bagian metode, langkah-langkah kegiatan, serta sumber belajar. Selanjutnya, contoh penerapan. Menggunakan video untuk menjelaskan materi. Nah, dengan menggunakan video untuk menjelaskan materi, itu akan mempermudah juga dalam pendidik menjelaskan materi dan juga meningkatkan minat dan ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran. Dan selanjutnya slide PowerPoint untuk presentasi. Dengan menggunakan slide PowerPoint itu mempermudah kita juga dalam menjelaskan materi karena itu terdapat poin-poin, jadi bisa kita kembangkan lagi dan itu mempermudah juga, serta PowerPoint itu biasanya menarik dan itu bisa menjadi daya tarik dan minat juga dalam peserta didik di dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu kuis interaktif untuk evaluasi. Setelah pembelajaran, kita laksanakanlah kuis interaktif untuk evaluasi sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang saya berikan yaitu media pembelajaran adalah alat bantu penting untuk mempermudah penyampaian materi, meningkatkan minat belajar, dan membantu pemahaman peserta didik. Pemilihannya harus sesuai tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik, serta digunakan secara tepat dalam proses pembelajaran agar hasil belajar lebih optimal. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.